Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabar hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran ya. Amin. Nah, kali ini aku mau bikin kue ulang tahun. Ini temanya simple tetapi hiasannya dari fondan ya teman-teman. Ini ukurannya lumayan besar. Untuk cake-nya ini ukuran 22 cm. Jadi ceritanya tadinya customer itu minta ukuran yang lumayan gede, ukuran 24 kalau nggak salah. Tetapi berhubung aku nggak punya loyang 24, adanya loyang 26 dan 22, akhirnya customer aku ini pilih yang 22. Jadi ini ukuran 22 cm. Untuk base cake tetap brownies Nyonya Lim ya. Dan ini pakai 1,5 resep, jadi pakai 9 telur. Ini salah satu tips dan trik tentang dekor ulang tahun ya, menurut aku ini dari pengalaman aku dari tahun 2017-an kurang lebih. Jadi belajar terus belajar. Nah, ini aku selalu kalau pengen mulus, salah satunya itu kita celupin dulu scrapernya di air yang panas mendidih, terus kita lap pakai tisu, baru kita aplikasikan untuk memoles dan merapikan hiasan kue ulang tahun yang dari buttercream. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, lalu kita hias atasnya sesuai dengan request customer ya teman-teman. Dan satu tips lagi, selain scrapernya kita tadi rendam dengan air panas atau mendidih, buttercreamnya sebelum kita untuk mengcover kue kita steam dulu ya teman-teman. Jadi ini salah satu tips supaya hasil coverannya itu buttercreamnya itu mulus, nggak berpori ya. Nah, ini kita lanjut untuk bagian dekornya. Ini jadi atasnya itu yang bulat-bulat itu fondan ya, aku buletin. Terus yang pink itu yupi biasa yang ada di warung. Kemudian untuk bagian bawahnya ini seperti nanti ada daun ya. Jadi ini dari fondan juga kita warnai warna hijau. Nah, ini fungsinya sebagai ranting. Nanti kita tempelin dengan daun supaya lebih menarik ya teman-teman. Daunnya ini dari fondan juga kita cetak. Kalaupun nggak punya cetakan, bisa juga manual dengan pisau kita bentuk sendiri ya teman-teman. Nah, ini enaknya kalau dekor kue ulang tahun, yang ulang tahun itu anak perempuan ya teman-teman. Jadi menurut aku itu banyak varian hiasan yang bisa kita aplikasikan di kue. Jadi nggak monoton seperti kalau yang ulang tahun itu anak cowok. Kalau anak cowok itu menurut aku dekornya ya seperti itu tuh saja. Jadi nggak mungkin kan kita dekor kue ulang tahun temanya buat anak cowok kita kasih kupu-kupu ataupun kita kasih bunga, karena bunga itu identik dengan anak perempuan ya. Jadi menariknya kalau kita dekor kue ulang tahun buat anak perempuan itu kita bisa mengaplikasikan banyak varian hiasan ya. Itu hanya sekedar cerita dari pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Barangkali teman-teman punya kisah unik ataupun cerita di dunia perbakingan, bisa share di kolom komentar ya. Kita berbagi pengalaman. Lanjut lagi kita untuk dekornya. Jadi ini karena tadi kurang panjang, jadi kita tambahin lagi untuk yang separuhnya. Kita tambahin lagi juga untuk dedaunannya. Nah, sebenarnya kemarin contoh yang diberikan dari customer itu bukan dari fondan, jadi seperti hiasan plastik yang digantungin lah, itu dibikin melingkar. Nah, aku inisiatif sendiri gimana ya biar hasilnya nanti semua bisa dimakan tanpa harus dipisahin dari kuenya. Jadi saat memotong, customer itu nggak perlu repot-repot untuk misahin mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan. Jadi aku pakai fondan saja. Ini menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau udah kuenya
bagus, cantik, terus hiasannya semuanya nggak bisa dimakan, rasanya tuh gimana ya, kayak sayang aja. Udah cantik-cantik kuenya, saat mau motong kue kita harus misahin hiasannya karena hiasannya nggak bisa dimakan. Jadi aku kepikiran ke situ, jadi ide sendiri, udahlah pakai fondan aja biar bisa dimakan semua. Ini aku bikin untuk topernya ya, jadi topernya pun dari fondan, jadi bukan dari kertas yang kita print ya, karena biar bisa dimakan juga, karena anak-anak juga pasti suka ya. Ini kan fondan itu identik seperti kayak permen, apalagi ini wanginya wangi permen karet. Kita bikin bunganya, ini nanti kita tusuk dengan tusuk gigi atau stick lollipop. Kelebihannya kalau kita dekor pakai fondan itu, apalagi di saat cuaca panas ya, seperti sekarang ini, di suhu ruang itu semakin kokoh. Jadi nggak seperti kayak coklat. Kalau coklat semakin cuaca panas dia harus masuk kulkas, karena nggak mungkin coklat di suhu ruang itu akan semakin set, justru malah sebaliknya ya teman-teman, jadi akan semakin leleh. Jadi otomatis kalau dekor coklat itu harus masuk kulkas, karena kalau di suhu ruang terus nanti akan meleleh. Tetapi kalau fondan, kalau cuaca panas seperti sekarang ini, ditaruh di suhu ruang itu akan malah bagus, jadi lebih bagus, lebih ngeset, lebih kuat ya, lebih kokoh. Nah, jadi untuk pengaplikasian fondan, apalagi di saat suhu panas seperti sekarang, jangan digabungin dengan coklat. Misalkan kita bikin seperti ini ya, bikin bunga, ini kan nanti kita cetak pakai tusuk gigi ya. Nah, untuk perekatnya di bagian belakang jangan menggunakan coklat, apalagi yang coklat hitam ya. Gunakan saja fondan. Kita fondan gilas tipis, kemudian kita bagian fondan dalamnya untuk mengelem antara fondan dengan tusuk gigi, beri dengan air dengan kuas ya teman-teman untuk perekatnya. Jadi ini lebih aman karena fondan dengan fondan dia akan mengeset sendiri nantinya, jadi akan kokoh tanpa harus bantuan dengan coklat. Karena kalau pakai coklat nanti di perjalanan atau di suhu ruang, coklat itu akan kalah dengan fondan. Jadi fondannya yang kalah maksud saya. Jadi fondannya akan ikut meleleh atau letoy karena si coklat tersebut meleleh karena suhunya kan panas ya teman-teman. Jadi untuk cuaca yang ekstrim apalagi seperti sekarang, jadi jangan mengaplikasikan antara coklat dengan fondan dalam satu hiasan ya, karena memang rentan nanti apalagi di perjalanan jauh pasti fondannya itu akan kalah karena coklatnya meleleh duluan. Nah, karena pas dekor ini aku nganternya pas cuacanya lagi enggak panas, ini aku pakai coklat yang putih, jadi bukan coklat yang hitam ya, ini pakai coklat yang putih karena tekstur antara coklat yang putih dengan yang hitam pun nggak sama. Jadi kalau yang putih itu lebih kental ya, jadi nggak secair coklat yang hitam. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau cuaca panas jangan mengaplikasikan antara coklat dengan fondan dalam satu hiasan. Tetapi kenapa ini aku bikin pakai coklat putih? Ya karena pas waktu aku bikin orderan ini itu cuaca nggak sepanas sekarang ya, jadi masih aman. Diantarnya pun ini pagi, jadi masih udaranya masih segar ya. Kalau misalkan udah jam 11 ke sana pasti panas banget. Dan ini tidak disarankan juga kalau cuaca lagi panas, karena memang fondan dengan coklat itu bentrok sifatnya. Aku bisa bilang seperti ini karena memang aku dulu pernah. Jadi kita bikin untuk dekor itu temanya kalau nggak salah Mickey Mouse ya, jadi bagian telinga itu dari fondan. Nah, karena dibikin telinganya itu besar, otomatis
tidak bisa full fondant. Dulu nggak kepikiran bikin yang full fondant, jadi untuk dalamnya aku bikin dari coklat. Jadi coklat dicetak, kemudian kita lapisi dengan fondant. Nah, dalam perjalanan pengantaran kue di tengah jalan itu kelihatan kalau telinganya itu letoy, ambruk jadinya, karena pas lagi panas-panasnya coklatnya meleleh, otomatis fondannya itu kalah. Nggak mungkin meskipun meleleh terus fondannya tetap berdiri kokoh, nggak akan, karena itu dalam satu hiasan otomatis fondannya kalah karena coklat meleleh duluan. Nah, dari pengalaman itu, dari kesalahan itu aku terus belajar, oh ternyata begitu ya. Jadi antara sifat fondan dengan coklat yang memang nggak bisa sama, mereka itu kontras, jadi bertolak belakang ya teman-teman. Jadi jangan sekali-kali mengaplikasikannya, apalagi di dalam cuaca yang sangat ekstrim. Diaplikasikan dalam satu hiasan itu nggak banget, karena fondannya pasti kalah. Nah, dari situ kita belajar ya, memang pengalaman itu guru yang berharga ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran buat aku, ataupun mungkin buat teman-teman yang lagi belajar dekor di perfondanan, mudah-mudahan bermanfaat juga. Lanjut kita ke dekor kuenya. Nah, ini udah selesai, hampir selesai ya. Kita finishing, kita cetak. Ini untuk nama ya, aku pakai cetakan. Meskipun ada sebagian yang bilang, Mbak, kenapa nggak kuenya nggak dimasukkan kulkas? Kan ada fondan yang aman masuk kulkas. Ya emang ada, seperti Tiger Zone itu aman kalau masuk kulkas, tapi menurut aku itu kalaupun masuk kulkas iya aman, tapi habis dikeluarin dari kulkas itu seperti berembun teman-teman. Jadi dia emang nggak meleleh, tapi menurut aku lumayan tetap nggak bisa seset seperti kalau kita ditaruh di ruangan. Jadi kalau di suhu ruang itu, apalagi ruangannya hangat dan lumayan panas, dia akan semakin kokoh. Jadi makanya kenapa nggak boleh menyatukan antara coklat dengan fondan dalam satu hiasan, alasannya seperti itu menurut pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Tapi beda cerita lagi untuk tulisan atau ucapan ya. Misalkan kita buat donat, terus di atas donat kita kasih ucapan dari fondan, ya enggak masalah, meskipun itu di topping donat itu ada coklat, enggak apa-apa, karena itu kan cuma tulisan, jadi nggak bakalan takut letoy ataupun ambruk ya, karena itu bukan figur untuk dekor kue ulang tahun, apalagi yang posisinya berdiri. Jadi intinya poinnya itu bukan untuk hiasan yang posisinya berdiri. Jadi posisi hiasan itu yang full fondan terus berdiri ya, kayak topper ataupun mungkin kayak kuda poni yang posisinya berdiri, kalau di dalamnya ditaruh coklat otomatis dia akan roboh atau letoy ya, karena nggak kuat, dia akan bentrok dengan sifatnya coklat yang meleleh. Kita lanjut untuk bikin nama. Ini jadi namanya dibikin gradasi warna ya, jadi satu pink satu putih. Ini kita tempelin, kita lem pakai air ya. Jadi yang separuh pink separuh putih, jadi diselang-seling ya teman-teman. Nah, ini kita tata. Ini aku nggak pakai tusuk gigi ataupun tusuk sate ya, teman-teman juga bisa ditaruh tengahnya itu ditancepin tusuk sate, jadi biar lebih kokoh. Ini aku tanpa bantuan stik ataupun tusuk gigi. Nah, kita rapikan lagi, kita tancepin yang lebihannya tadi. Nah, udah jadi. Ini tinggal kita bikin ucapannya nanti di bagian bawah. Ini kita tinggal nulis untuk ucapannya. Ini dasarnya pakai fondan yang putih, dan untuk tulisannya aku pakai coklat leleh.
Kalaupun nggak pakai coklat lele, bisa pakai buttercream ya. Kalau mau buttercreamnya halus, bisa di steam dulu sebelum digunakan untuk menulis, jadi dia bisa lebih encer lagi, jadi buat menulis mungkin lebih gampang ya teman-teman. Nulis seperti ini ya memang butuh tenaga ekstra. Kelihatannya mas sepele ya teman-teman, tapi bener-bener kalau nulis di atas cake itu harus punya kesabaran yang masya Allah, karena memang beda ya, nulis di buku dengan nulis di papan tulis pun nggak akan sama hasilnya, karena memang beda media, apalagi nulis di atas cake seperti ini. Jadi harus pelan-pelan dan atur nafas yang lumayan panjang ya. Dan satu lagi, kalau ada yang nanya atau yang ngajakin ngobrol, kita diemin aja lah dulu, biarin dia ngobrol sendiri, karena kita fokus biar tulisan kita itu nggak naik turun gunung. Nah kalau kita nulis seperti ini kok nggak konsen, biasanya itu ada kesalahan, entah itu kurang huruf ataupun salah huruf ya teman-teman. Jadi lebih baik kita konsen aja, kita fokus nulis. Dan maaf banget ini nanti untuk full saat nulis nggak kerekord semua karena HP aku lowbat. Nah ini udah jadi. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun tulisan dari aku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.